Ya Amin ya Allah. Allahumma innaka ja'alta surah yasin Amin. Imam Qur'an sana ya fasifah Amin ya Allah. Al-Jamail al-ilmi wa al-barakah Amin ya wa Allah. al-barakati wa al-salamati wa al-bahadati wa Amin ya samailaha Allah. ala lisani nabika Muhammadin Amin ya sallallahu alaihi wasallam wa sallama mu'imatan ta'um Amin ya istawi biha Allah. khairu darrain wa dafi'atan tarfa'u Amin ya Allah. wa ya dafi'al baliyat Amin ya hajatina wa Allah. ya ilahal awalin wa ya ilahal Amin ya akhirin wa ya khairan nasirin wa man anzalta Amin ya Allah. Amin. barakati surati yasin Amin ya Allahumma Allah. asqina bisifaika wa dawina bidawaika Amin ya Allah. سبحان عجل قابل بحق القرآن العظيم Amin ونبيك ya الكريم Allah. بحق سورة ياسين وصلى الله على Amin ya Allah. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Amin ya وسلم Allah. سبحان ربك رب العزة عما Amin ya يصفون Allah. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulastri dan Ibu Haja Halimah yang telah memimpin pembacaan surat Yasin. Maka sampailah kita pada acara pokok, yaitu pelajaran agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Irfanuddin. Kepada beliau kami persilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته وأزواجه الطيبين الطاهرين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي الرضا زين العابدين بن حسين رضي الله عنهم ثم إلى جميع أصحابه وقرابته من العشرة المبشرين بالجنة وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المالباري المعباري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah. Berapa purnama kita tidak berjumpa. Sekalinya berjumpa sama Ibu Titi di mall gitu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala sekaligus bersilaturahim. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapat curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sifat yang dimiliki oleh manusia, salah satunya ada sifat yang namanya sifat takut. Setiap orang pasti punya rasa takut. Tapi nanti ada takut yang sifatnya itu bawaan. Ada takut yang sifatnya itu harus ditumbuhkan. Orang yang sifat takutnya bawaan, umumnya kita manusia ketika berjumpa dengan harimau takut apa berani, Bu? Kalau ibu berani saya ajak ke hutan. Umumnya kita ketika berjumpa dengan buaya atau binatang-binatang yang buas, maka akan timbul rasa takut kita kepada binatang tersebut. Rasa takut yang seperti ini berbeda dengan rasa takut yang harus ditanamkan dan ditumbuhkan, terlebih takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang takut sama harimau tapi belum tentu takut sama Allah. Ya Bu ya, paham maksudnya? Sama harimau dia takut, tapi sama Allah nggak takut. Sholat dia tinggalkan, zakat tidak mau dibayarkan, puasa Ramadan orang-orang 30 hari dia 29 jebol semua puasanya. 29 jebol semua. Giliran ditanya suruh berangkat haji padahal duitnya banyak, badannya sehat. Giliran ditanya kenapa belum berangkat, Bu? Jawabannya yo simpel. Apa jawabannya, Bu? Belum dapat panggilan, Ustaz. Saya bilang bagaimana mau dipanggil, wong daftar saja tidak. Daftar dulu nanti baru dipanggil. Ada orang yang takut sama mati. Ini hampir semua kita mesti takut sama. Ada yang senang sama kematian. Ada yang senang sama kematian. Misal contoh, malaikat Israel siang ini datang sama ibu. Misal contoh, datang malaikat Israel, dia bilang sama ibu, Bu, nanti jam 3 sampean mati. Jam 3 mati. Tapi Israel bilang Allah ngasih dispensasi dan pertambahan waktu. Kalau ibu mau mati jam 3 boleh, ini ada tambahan waktu sampai tahun depan. Kira-kira ibu milih jam 3 apa tahun depan aja? Mesti milihnya tahun depan aja. Malaikat dong dapat tambahan, kenapa saya harus ambil jam 3 ini? Maka ada rasa takut yang memang bawaan dan juga fitrahnya manusia. Tapi ada rasa takut yang harus ditumbuhkan. Apa itu? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siang ini kita akan membahas bab yang menyangkut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau masuk kajian namanya kajian tasawuf. Ya, kajian tasawuf, ada khauf, ada roja. Di satu sisi kita punya rasa takut dan kekhawatiran, tapi pada sisi yang berbeda kita harus punya sifat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Yang bawa catatan catat, yang enggak bawa cukup jiping. Apa jiping? Jiping apa, Bu? Ngaji kuping. Jiping itu ngaji. Sudah dengarkan, syukur-syukur masuk kanan nggak keluar. Tapi kalau ngaji sama udah umur 30 kali 2, itu biasanya
Selesai pengajian nyampe di rumah ditanya sama bapaknya, ngaji apa tadi Bu? Apa tadi ya? Tapi tidak apa-apa, duduknya ibu sudah barokah. Duduknya ibu ngaji dapat pahala. Yang penting ketika berangkat ngaji pamit sama. Ada yang nanya, Ustadz laki saya di kuburan, gimana pamitinnya? Nggak usah pakai nanya, masa mau pamit sama yang di. Ya kalau ada anak di rumah pamit sama anaknya, nah ibu mau berangkat. Karena seorang perempuan ketika berangkat, bahkan untuk urusan yang baik sekalipun, bi ghairi idni zaujiha, kok nggak ada izin dari suaminya, berubah yang baik menjadi haram. Haram bahasa Arabnya, ya haram bahasa Indonesianya. Ibu bingung, ibu mau nyebut haram, saya ngomong jadi ngikutin haram katanya gitu. Haram bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya haram, bahasa Indonesianya haram. Nah, sama tuh haji itu bagus nggak Bu? Bagus, wajib hukumnya. Ibu berangkat haji nggak izin sama lakinya, ya berangkat hajinya haram. Kalaupun ibu maksa berangkat, semua sudah dikerjakan, rukun hajinya sudah dilaksanakan, mulai dari berihramnya, mulai dari tawafnya, mulai dari tawafnya, kemudian sa'inya, kemudian wukufnya, kemudian tawaf ifadahnya. Kok semua sudah dilaksanakan, rukun syaratnya terpenuhi, hajinya ibu sah, cuma hukumnya haram. Tuh malaikat bingung mau nyatet, dicatat bagus haram, nggak dicatat bagus hajinya sah, itu ya. Bikin kotor malaikat catatannya aja ibu ini ya. Itu bedanya laki dengan perempuan. Qala Allah Ta'ala, diawali dengan firman Allah Ta'ala, wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepada aku, kata Allah, farhabun, kalian takut. Hanya takut kepada Allah, jangan takut kepada yang selain. Nah ini harus dibedakan antara takut seseorang kepada Allah dengan takut yang memang sifat bawaan manusia. Orang yang takut kepada harimau boleh jadi tidak bisa dikatakan dia syirik. Gak boleh kita bilang gini, saya takut sama harimau, terus kita dengan pedenya bilang, kamu gak boleh takut dengan harimau, kamu hanya takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada yang selain. Itu ya bukan pada tempatnya. Ada takut yang sifatnya bawaan, ada takut yang memang harus ditumbuhkan. Dan nyatanya dalam hidup orang lebih takut kepada apa yang berada di sekitarnya daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 40, wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam ayat dan surah yang lainnya, wa khafuni in kuntum mu'minin, wa khafuni, dan takutlah kalian kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jikalau kalian memang termasuk orang-orang yang beriman. Fa'amara bil khawfi, Allah memerintahkan bil khawf, dengan rasa takut. Wa syaratahu fil wa aujabahu, dan Allah mewajibkan rasa takut itu tadi. Allah merintahkan kita suruh takut sama Allah, Allah mewajibkan kita juga suruh takut kepada Allah. Bahkan wa syaratahu fil iman, dijadikan syarat dalam keimanan. Fadzalika la yatasawwaru ayyan fakka mu'minun an khaufin wa in du'ufa. Hal tersebut tidak bisa digambarkan atau tidak bisa terlepas dari seorang mukmin, an khaufin, dari sifat takut, wa in du'ufa, sekalipun rasa takutnya lemah. Jadi jangan sampai gak ada rasa takut sama sekali kepada Allah. Walaupun itu rasa takutnya lemah,
tetap harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dha'fu khaufihi bihasbi dha'fi ma'rifatihi wa imanihi. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Terkadang lemahnya rasa takut kita kepada Allah itu disebabkan karena lemahnya pemahaman kita kepada Allah dan juga lemahnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak punya rasa takut, satu alasannya, pertama nih, boleh jadi dia tidak paham bahwa Allah itu zat yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi karunia rizki, Allah juga yang nanti akan memberi azab kepada setiap hamba-hambanya yang usad bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mereka paham, mengerti dan sadar bahwa ia khuliqal insana dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini lemah. Dulu lahir gak bisa apa-apa, sampai akhirnya gak bisa apa-apa, dan sekarang mulai berasa ya Bu ya. Ya ini mah jujur aja kan mulai berasa. Dulu waktu lahir tanpa sehelai benang, tanpa sehelai pakaian, begitu lahir hanya bisa mengeluarkan suara berupa tangisan. Ustadz, kenapa kok bayi lahir nggak ada yang cengengesan? Lo bayi lahir cengengesan, rame dunia ya. Bayi lahir nangis. Mengapa nangis? Di antaranya karena dia berpindah dari alam yang tadinya tenang, kemudian harus masuk ke alam yang penuh dengan hiruk pikuknya. Orang mengejar dunia terkadang sampai lalai kepada Tuhannya. Bukan tidak boleh ngejar dunia, boleh. Jadi kaya boleh nggak Bu? Boleh. Mau duitnya banyak? Boleh. Yang penting caranya. Ketika mengejar kekayaan, ketika mencari dunia, satu dengan cara yang baik, halalan thayyiban. Yang kedua, jangan meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tipikal manusia 3 yang mereka punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan. Yang pertama, ada golongan para nabi dan orang-orang siddiqin atau siddiqun. Para nabi, para utusan Allah, beliau itu aslinya gak punya angan-angan, gak punya cita-cita. Maka kita gak pernah dengar ada nabi kok kepengen punya Pajero, tuh gak ada. Ada rasul kok kepengen punya Fortuner, pengen punya hotel, pengen punya kos-kosan dan lain sebagainya, tuh gak ada. Ya Ustaz, kan zaman itu Fortuner belum ada, yuk anggap sajalah diganti unta yang paling bagus, kuda yang paling bagus, bangunan yang paling megah. Itu gak ada. Asalnya gak ada yang punya cita-cita demikian. Ustaz, tapi kan beberapa nabi kaya. Nabi Daud kaya, Nabi Sulaiman kaya. Kekayaannya sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak digunakan untuk tafakhur, tidak digunakan untuk berbangga-bangga, tidak digunakan untuk memamerkan, nih saya yang mobilnya paling bagus, nih saya yang emasnya paling gede, bukan banyak doang Bu, paling gede emasnya ya. Enggak. Tapi kekayaannya dipakai untuk maslahat dan kepentingan umat-umatnya, orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka para nabi dan utusan Allah itu kalau mencari dunia hanya mencari apa yang menjadi kebutuhan paling mendasar untuk dirinya dan juga untuk keluarganya.
Itu yang pertama, golongannya para nabi. Yang kedua, ada golongan yang umumnya insya Allah yang model kayak kita inilah. Nah, minimal kita yang kedua. Lahum amalun, mereka punya angan-angan, mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan. Ibu punya angan-angan kan? Punya cita-cita? Apa cita-cita ibu? Cita-cita ibu apa? Kalau yang usianya sudah 60 ke atas, cita-citanya jangan pengen kaya lagi, karena udah bukan masanya. Kalau yang sudah 60 tahun ke atas, itu cita-citanya harus lebih orientasinya kepada Allah. Saya mau jawab akhirat, ibu udah Allah. Nggak klop kita ini ya. Sudahlah, Allah yuk akhirat. Orientasinya sudah harus akhirat. Orientasinya sudah harus Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah 60 mah gak usah pengen lagi punya apa tadi itu Bu? Fortuner gitu ya. Mau pengen lagi punya Pajero, sudah. Udah, anak udah pada gede, bahkan sudah bercucu. Penyakit satu-satu sudah mulai penyakit satu-satu sudah mulai berdatangan. Itu yang diingat tinggal ya Allah, kaya-kayanya sebentar lagi. Ya Allah, kaya-kayanya gak bakal lama. Lah ya ibu yang sudah nyampe usia 60 masih suka kepikiran, oh masih lama nih usia saya. Enggak kan? Berarti ibu bagus kalau begitu. Yang repot itu usianya sudah nyampe 60, aman, masih 20 tahun lagi saya ini. Tahu-tahu habis ngomong 20 tahun lagi mah malah ngeri. Orang udah sombong, tahu-tahu mah mati. Punya angan-angan, punya cita-cita, ya sesekali gak apa-apa punya keinginan dunia. Tapi ketika seseorang punya angan-angan, keinginan dunia, jangan sampai dunianya yang dia kejar melalaikan dia untuk mengingat kepada kehidupan akhirat. Kerja silahkan kerja, berdagang silahkan berdagang, berusaha silahkan berusaha, jadi pejabat silahkan jadi pejabat. Tapi yang paling penting, jangan lupa bahwa dalam aktivitas dan kegiatan kita jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pedagang wayahnya sholat. Yang jadi pedagang, berdaganglah dengan cara yang jujur. Jeruk manis bilang manis, jeruk asam bilang manis. Jangan dibalik, jeruknya asam dibilang manis. Yang beli mau nyobain kada boleh. Boleh dicoba bang, oh nggak usah bu, jaminan manis pokoknya. Nggak manis pulangin. Ibu beli 5 kilo tapi di Samarinda belinya. Nyampe di Balikpapan dicobain itu jeruk satu pun gak ada yang manis. Dipulangin ke sana apa enggak? Yo males jeruk 5 kilo pulangin ke Samarinda. Tolnya PP sudah hampir 300.000, belum bensinnya. Iya, kalau pakainya Pertalite lah, pakainya Pertamax. Ini bukan Pertamax lagi, pakainya Dexlite 26.000 misalnya. Insya Allah ya gak bakal dipulangkan itu jeruknya. Maka tetap jangan menabrak aturan Allah ketika sedang mencari kehidupan dunia. Yang jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur, jadi pejabat yang amanah. Disuruh ngurus laut, jaga itu laut baik-baik. Disuruh ngurus hutan, jaga itu hutan baik-baik. Disuruh ngurus beras, distribusikan itu beras baik-baik. Ini kadang-kadang enggak, sudah dikasih jabatan, disuruh ngurus beras, malah rame-rame nimbun beras. Disuruh ngurus laut, malah pada jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang
Jadi orang hutan semuanya, Bu. Masya Allah ya. Saya hari-hari ini kalau lagi ngelihat dunia maya itu, ya Allah, beritanya korupsi sana, korupsi sini, uang jumlahnya miliaran, triliunan. Di satu sisi ada rakyat, ada masyarakat yang terseok-seok mencari kehidupan dunianya. Ada orang yang hanya menjajakan dagangan yang boleh jadi dengan dia dagang gak nyari kaya, Bu. Karena kalau dihitung pakai logika, dagangan dia cuma segitu, mau kaya itu ya mustahil. Yang dicari hanya yang halal sekedar untuk menyambung hidup. Di satu sisi ada orang yang diberi amanah, meraup habis-habisan duitnya rakyat, padahal di satu sisi ada rakyat yang mati-matian mencari kehidupan. Ya Allah, itu nanti di akhirat bakal disetop sama orang satu Indonesia. Oh iya, kalau saya ngambil uangnya ibu, saya ambil uang ibu nih, Ustadz uang saya jangan diambil. Enggak, pokoknya buat saya, berarti saya zalim. Berarti saya mengambil, nyolong uangnya ibu. Sholat saya banyak, puasa saya banyak, begitu ditimbang amalan saya boleh masuk ke dalam surga. Tiba-tiba ibu Titi dari belakang manggil saya, stop ya Allah, jangan masukkan Ustadz Irfan ke dalam surga. Kenapa? Dulu harta saya pernah diambil olehnya, maka saya yang mau masuk surga dipanggil lagi, Bu. Itu baru sama satu orang. Lah sekarang kok yang diambil uangnya rakyat, uangnya masyarakat. Berarti tanggung jawabnya kepada orang satu Indo. Tuntar di akhirat, begitu mau masuk surga, karena habis pulang haji dia. Habis pulang haji. Orang mau pulang haji disambut pakai rebana ya, Bu ya. Tala'al badru alaina bil saniyatil wada. Pulang haji malah disambut sama kejaksaan. Diborgol tangannya, dipakaikan rompi. Saya nggak kebayang waktu dia berangkat haji. Waktu ngelempar jumroh. Ngelempar jumroh itu kan perlawanan kepada setan. Itu waktu dia ngelempar jumroh, jangan-jangan setannya ketawa. Bismillah ya Allahu Akbar, kata setannya, sombong amat. Sesama setan kok ngelempar, kata setannya gitu ya. Kemarin kita duduk akur, kenapa sekarang saya dilempar? Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan demikian, amin ya rabbal alamin. Orang yang mengerti terhadap Allah, orang yang tahu akan hukum-hukumnya Allah, akan menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang yang imannya bagus, yang imannya kuat, yang imannya terjaga, maka akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda Nabi? Ana a'lamukum billah wa ashuddukum lahu khasyah wa ashaddukum lahu khasyah. Aku, kata Nabi, orang yang paling tahu tentang Allah. Nggak ada orang yang lebih tahu tentang Allah kecuali Nabi. Sama tidak ada orang yang ibadahnya paling hebat kecuali Nabi. Nabi, Bu, kalau udah sholat sendirian, sholatnya sholat sunnah, di dalam kitab Al-Adhkar itu dikatakan, Nabi kalau ruku itu lama rukunya bisa baca surah Al-Baqarah. Nabi sholat nih, rakaat pertama, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim,
Al-Baqarah. Ibu kalau sholat yang dibaca Al-Ikhlas, bukan Al-Baqarah. Al-Ikhlas, Al-Baqarah dari Hongkong. Kita ini sholat yang mundar mandir cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama naik ke atas sedikit. Paling ya Al-Kafirun. Itu pun kalau nggak muter-muter. Kadang-kadang Al-Kafirunnya muter-muter, la abud la antum, la abud la antum, la antum lagi, la abud lagi. Anaknya dari belakang ngeliat emaknya sholat kok mutar-muter, la abud la antum. Anaknya bisik, mak lakum dinukum waliyadin. Ya Allah, itu Nabi sholat berdirinya 1 rakaat bisa sepanjang surah Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah. Antar rukunya lama kurang lebih sama kayak berdirinya. Sujudnya bisa lama kayak berdirinya. Itu kalau kita mau praktekin Bu, kok ruku lamanya kayak baca surah Al-Baqarah, insya Allah ibu ruku nggak bisa bangun, tepatak di situ ya, karena sudah saking lamanya. Bisa ruku nggak bisa bangun. Itu udah mesti. Saya waktu baca hadis itu dalam kitab Al-Adhkar, yuk geleng-geleng kepala. Iya, Masya Allah, kok ada orang ibadah modelnya seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah kita yang jadi umatnya, jangankan 1 rakaat baca Al-Baqarah. Wong yang setahun sekali sholat tarawih aja itu ya tawar menawar. Tawar 20 apa 8 Bu? 8 surahnya yang panjang apa pendek? Pendek. Iya Bu? Iya Bu? Iya. La ilaha illallah, betulan. Tapi sudah memang begitu potongan dan juga modelnya. Nabi kalau ibadah cari panjangnya, kita kalau ibadah cari pendeknya. Itu bedanya kita dengan Nabi. Maka kalau Nabi yang ngaku ana a'lamukum billah, saya orang yang paling paham dan mengerti tentang Allah, wa asyaddukum khasyatan lahu, dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu saking takutnya sama Allah, beliau yang Nabi saja gak pede. Maksudnya gak pede itu masih selalu merasa bahwa jangan-jangan dosa saya gak diampuni, jangan-jangan saya tidak masuk ke dalam surga. Maka nanti ada riwayat di belakang, jangan tunggu selesai dulu ini ya, jangan kemana-mana dulu. Ada riwayatnya nanti di belakang. Ya kalau nggak keburu hari ini gampang, tinggal bulan depan kah atau tahun depan, ya terserah aja itu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi, raqsul hikmati makhafatullah, puncak daripada hikmah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dianggap sampai kepada derajat yang tinggi bukan sebab karena harta yang dia punya, bukan sebab karena jabatan yang dia miliki, bukan setinggi apa ilmu yang dia miliki. Percuma punya ilmu yang banyak tapi ilmunya tidak menghantarkan kepada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raqsul hikmah, puncak daripada hikmah adalah takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad, qala azza wa jalla, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah. Ini hadis qudsi bukan Quran. La ajma'u ala abdi khaufaini, tidaklah aku kumpulkan atas hambaku khaufaini, 2 rasa takut, 2 ketakutan. Wala ajma'u lahu amnaini, dan juga tidak aku kumpulkan 2 rasa aman.
Fa in aminani fid dunya, jikalau ia merasa aman dari aku dalam dunianya, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka akan aku takuti dia pada hari kiamat. Wa in khafani fid dunya, jikalau ia takut kepada aku fid dunya dalam kehidupan dunianya, amantuhu yaumal qiyamah, akan aku jadikan aman dia pada hari kiamat. Maksudnya orang di dunia yang gak punya rasa takut kepada Allah, dia akan takut nanti di akhirat. Tapi siapa yang merasa takut kepada Allah ketika hidup di alam dunianya, maka dia akan aman ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takutlah kita kepada Allah di dunia. Orang merasa aman tuh gini, saya berbuat dosa, saya nggak sholat, saya nggak zakat, tapi hidup saya baik-baik saja. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya nggak sedekah, duit saya nggak pernah berkurang. Itu malah yang subuhnya rajin, duhanya rajin, tahajudnya nggak pernah berhenti, kere begitu-gitu aja. Ada orang yang merasa aman dalam kehidupan dunianya. Di satu sisi dia jauh dari Allah, tapi kehidupan dunianya baik-baik saja. Maka ingat, hal yang demikian disebut namanya istidraj. Sengaja nikmatnya diulur oleh Allah, tapi pada sisi yang berbeda dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya udah rajin duha, kenapa rizkinya gak nambah-nambah? Lah emang orang duha tujuan utamanya biar rizkinya nambah? Kan enggak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Tujuannya yo ikhlas. Kalau sebab duha kok rezekinya lancar, bonus kecil. Kalau sebab tahajud kok diangkat derajatnya, itu memang janji Allah dan bonus kecil. Tapi jangan kemudian ketika menghadap, ya Allah saya sholat duha biar kaya, yuk keliru di awal. Sholat duha yuk tetap niatnya usolli sunnata duha rak'ataini mustaqbilal qiblati lillah. Kalau sebab duhanya gak kaya-kaya, ya memang takdirnya belum kah? Tapi ditakdir bisa sholat duha, bukankah itu kekayaan yang berbeda lagi? Karena kan mindsetnya kita kaya itu selalu duit, ya kaya itu selalu. Padahal kita sudah sholat duha, itu juga merupakan kenikmatan dan kekayaan yang luar biasa. Ibu bisa bangun malam sholat tahajud, itu ya kekayaan yang luar. Berapa banyak orang yang diberi kekayaan harta, tapi tengah malamnya masih keleleran di tempat masih. Ada nggak yang begitu? Ada, cuma kan bukan di sini. Jauh, nggak ada. Kalau di Indonesia mah nggak ada. Adanya di negara mana saya nggak tahu itu pokoknya ya. Dan kaya miskin itu ya sudah bagian daripada sunnatullah dan takdirnya Allah Subhanahu. Ustaz, kenapa ya kok kehidupan ekonomi saya begini saja, nggak ada pertambahan, padahal usahanya sudah maksimal, padahal doanya juga sudah kencang. Boleh jadi apa yang kita tidak senangi ternyata itu baik untuk kita. Dan tidak selamanya apa yang kita senangi itu baik buat kita. Ya barangkali kalau sampean dikasih duit banyak, duhanya berhenti.
Dikasih duit banyak, tahajudnya berhenti. Jangan-jangan kalau dikasih kekayaan yang banyak malah akhirnya lalai kepada, ya mending duitnya biasa, tahajudnya jalan, duhanya jalan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Nikmat satu sisi bisa jadi ujian, ujian pada sisi yang berbeda bisa menjadi nikmat. Tergantung sudut pandang dan cara kita menyikapinya. Ada orang dikasih nikmat berupa harta yang banyak, ketika tidak sanggup menanggungnya, ya jadi ujian betul, Bu. Jadi ujian. Orang kalau duitnya banyak mau maksiat gampang nggak? Gampang. Mau judi bisa, mabuk-mabukan bisa, narkoba bisa, perempuan. Nah, jadi ibu pilih laki duitnya banyak apa enggak? Bingung dah jawabnya. Ntar kalau duit banyak laki saya main, ya jangan yang begitu. Laki duitnya banyak, tapi tetap dia jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izzati wa jalali, maka orang yang di dunianya takut kepada Allah maka akan selamat di akhiratnya. Tapi siapa orang yang tidak takut di dunianya kepada Allah maka akan sengsara di akhiratnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sya'arra jildul abdi min khasyatillah tahattat anhu khatayahu kama yatahatu anis syajaratil baliyati waraquha. Kata Nabi, idza iksya'arra jildul abdi, apabila mendidih jildul abdi, kulit seorang hamba, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila merinding kulitnya seorang hamba karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tahatat anhu khotoyahu, rontok dosa-dosanya. Kok ada orang punya rasa takut kepada Allah, ketika berhadapan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, saking takutnya sampai merinding bulu kuduknya, kalau bahasa kita itu ya. Kan kita kalau berhadapan dengan hal-hal yang mengerikan, merinding bulu kuduk kita, kulit kita merasa merinding. Maka kok seorang hamba takut kepada Allah sampai merinding tubuhnya, kulitnya, maka tahatat anhu khotoyahu, rontok dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun-daunan dari pohonnya. Rontok dosa seperti rontoknya daun-daun dari pohonnya. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, innar rajula, sesungguhnya laki-laki atau seseorang, la yadnaba, dia melakukan dosa, famayan sahu, dan tidak melupakan dosa yang pernah dilakukannya, wala yazalu mutakhawifan, dan dia selalu merasa takut, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, inna rajulan min Bani Israel, ada seseorang dari kalangan Bani Israel, asaba dzamban fahazina, yang dia melakukan dosa kemudian dia bersedih. Ini yang paling penting. Ada orang melakukan dosa tapi bangga dengan dosanya. Ada tuh yang begitu. Habis mabok-mabokan, besok dia cerita sama temannya, semalam, aduh, 4 kerat saya habisin sendiri. Apa yang diminum? Topi miring, whisky, Jack Daniel, Bacardi. Wah, kok apa Ustaznya gitu ya? Ibu sebutkan nama saya ya. Apa Ustaznya ya? Apal doang. Apal biar nanti kalau berhadapan, oh ini haram, tidak boleh ini. Kadang-kadang ada orang yang minum tuh sebab karena tidak tahu, nggak tahu namanya, warnanya kayak teh. Akhirnya main tenggang saja, main minum, padahal minuman haram.
Ya harus tahu. Harus tahu. Tapi jangan dirasa. Ntar kayak lagu, lupa nama tapi ingat. Oh itu lagunya. Lupa nama tapi ingat rasa katanya. Ya Allah. Yang paling penting ketika orang selesai melakukan dosa, nyesel. Man adnaba dzamban fahuwa yadhak. Siapa orang yang melakukan dosa kemudian dia tertawa terhadap dosanya, dia bangga terhadap dosa yang sudah dikerjakannya, maka dia akan menangis ketika nanti berada di akhirat. Sebaliknya, siapa orang yang melakukan dosa kemudian dia menangis, maka nanti dia akan tertawa ketika di akhiratnya. Dan jangan pernah menganggap dosa yang kecil itu kecil, karena kalau kita anggap dosa yang kecil itu kecil, terus kita akan mengerjakannya. Dan jangan pernah berputus asa ketika mengerjakan dosa yang besar. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki dari Bani Israel tadi melakukan dosa, kemudian dia bersedih. Faja'ala yadhabu wa yaji'u, akhirnya dia jalan kian ke sana kemari. Wa yaqulu, kemudian berkata, bima arda rabbi, dengan apa Tuhanku bisa ridho, dengan cara apa Tuhanku bisa ridho. Dia dosa, melakukan dosa, nyesel bu, nangis, sedih. Karena sedihnya sampai mundar mandir tidak jelas, sambil mengucap bima arda rabbi, ya Allah, kira-kira dengan cara apa agar engkau bisa ridho, dengan cara apa agar engkau bisa rela. Itu bentuk daripada penyesalan terhadap dosa yang dia kerjakan. Jangan habis berbuat dosa enteng saja, malah bangga cerita ke sana kemari. Tapi nyatanya ada yang begitu. Mohon maaf, sesama orang yang gemar melakukan satu kemaksiatan, tukang judi sama tukang judi, ceritanya gak jauh-jauh urusan. Tukang pasang nomor sama tukang pasang nomor, ceritanya gak jauh-jauh urusan nomor. Ampe toke bersuara dihitung itu bu. Satu toke, nomor sekian. Bersuara lagi, toke, nggak jadi nomor sekian. Toke, ketiga kali, pasang nomor sekian. Itu ceritanya nggak jauh-jauh beda. Mohon maaf, orang yang senangnya berzina, baik laki atau perempuan, itu ketika berjumpa mesti yang dibangga-banggakan urusan-urusan yang menjadi kebiasaannya. Semalam, mantap banget dah perempuannya, bodinya udah kayak biola Spanyol. Terus kata yang satu lagi, saya apa semalam, ngapa? Bodinya kayak beduk masjid. Yang satu kayak biola Spanyol, yang satu kayak beduk masjid misalnya ya. Ceritanya gak jauh-jauh, itu bangga, gak ada penyesalannya. Tapi kalau orang yang sama-sama circle-nya, kalau bahasa sekarang, circle-nya itu berarti teman-temannya, pertemanannya, lingkarannya. Kok orang yang senang ngaji, paling ketemu temennya, kemarin ada pengajian gak di majelis? Ada. Siapa yang ngisi pengajian? Ustadz Irfanuddin Hasyim. Oh iya, kemarin juga habis ngaji tuh di masjid saya katanya. Terus kata ibunya, iya emang Ustadz itu mah kemana-mana ngajinya katanya. Malah nyeritain Ustadznya. Terus sudah ditanya apa kemarin yang dikaji? Itu dia, saya agak lupa apa kemarin itu Ustadznya. Coba deh ntar saya WA, malah nyusahin nge-WA Ustadznya segala ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tanda bahwa pemuda Bani Israel tadi menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dikerjakannya. Wa qala fakataba siddiqan, kemudian pemuda tadi dicatat sebagai hamba-hamba dengan derajat siddiqan, orang-orang yang siddiq. Wa qala Al-Fudail, berkata Al-Fudail rahmatullah, semoga Allah merahmati beliau, man khafallaha ta'ala,
Siapa orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dallahul khawf ala kulli khair, maka rasa takutnya kepada Allah akan menunjukkan dan menggiring dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang takut kepada Allah, pasti rasa takutnya akan menggiring untuk melakukan perbuatan baik. Saya takut kalau harus berjudi, maka akhirnya dia beralih kepada kegiatan yang bersifat ibadah. Saya takut untuk berzina, akhirnya dia milih untuk menikah. Atau ketika sudah menikah, saya takut untuk berzina, ya sudah kembali kepada istrinya. Karena nanti ada orang-orang yang mendapat naungan dari Allah, dan tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan dari Allah. Di antaranya siapa? Di antaranya orang yang takut kepada Allah. Kalau dalam redaksi hadisnya, da'athu imra'atun dzatu jamalin, ketika dia dipanggil oleh seorang perempuan, atau yang laki-laki atau yang perempuan dipanggil oleh laki-laki. Kalau dalam hadis ini yang disebut laki-laki dipanggil oleh perempuan. Bang, sini dong. Om, ayo dong. Pak Le, mampir dong. Perempuannya cantik, Bu. Cantik, rupawan. Dipanggilnya, diajak untuk melakukan perbuatan zina. Kalau yang dipanggil perempuan oleh laki-laki, biasanya lebih sanggup menahan daripada laki-laki yang dipanggil oleh perempuan. Makanya disebut laki-laki. Laki-laki dipanggil oleh perempuan. Mana perempuannya cakep, cuantik, bukan cantik lagi, Kalau udah cuantik itu berarti banget, Bu, ya. Kalau cantik doang mah biasa. Kalau udah cuantik itu ya banget, berarti itu dia bisa bilang menolak, inni akhafullah, nehi, nggak mau, saya takut kepada Allah Subhanahu. Nah, godaan paling besar kalau sudah laki perempuan berduaan, ya, apalagi sudah dalam posisi standby, udah siap ini, udah siap, itu kan berat mau ucap ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Paling yang ada di benak pikirnya tanggung dosa-dosa lah sekalian katanya, paling ya begitu. Tapi hebatnya orang yang sanggup ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak untuk mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebuah riwayat yang tadi saya ceritakan, bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya dari Sayyidah Aisyah, ketika ada dua orang datang kepada Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini siapa, Bu? Sayyidah Aisyah siapa? Ayo, istrinya Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah itu istrinya Nabi. Beliau anaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sahabatnya Nabi, sekaligus mertuanya Nabi. Jadi umumnya kalau dalam kehidupan kita, mantu takut sama mertua, kan gitu ya. Kalau ini kebalikannya, mertua takut sama mantunya Nabi. Biarpun jenderal bintang 7, jenderal bintang, kalau ada, saya kan nggak ada. Andai ada jenderal kok bintangnya tuh 7,
namanya di depan mertua mah tetap aja menantu. Tapi Sayyidina Abu Bakar biarpun mertua, karena pangkat mantunya Nabi yo gak berani, wong ini Nabi kok. Pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat manapun. Maka Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat, apa pertanyaan? Akhbirina bi ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Sayyidah Aisyah, kabarkan kepada kami tentang hal yang paling ajaib, tentang hal yang paling wah yang pernah engkau lihat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Sayyidah Aisyah, fasakatat. Qalat berkata orang yang bertanya, fasakatat, berdiam Sayyidah Aisyah, diam dulu, enggak langsung jawab. Thumma qalat, kemudian melanjutkan siapa Sayyidah Aisyah dengan berkata, lama kanat lailatun minal layali, pada suatu malam, kata Sayyidah Aisyah, pada suatu malam, qala, Nabi berkata kepada aku, duhai Aisyah, ya Aisyah, duhai Aisyah, dharini a'budil lailata rabbi, malam ini biarkan saya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian qultu, aku berkata, kata Sayyidah Aisyah, wallahi demi Allah Nabi, inilah uhibbu qurbaka, aku senang dekat dengan engkau, wa uhibbu ma yasurruka, dan aku senang untuk menjadikan apa yang juga menyenangkan untuk dirimu. Nabi pengen ibadah, tapi Sayyidah Aisyah, ya enggak apa-apa toh, aku dekat-dekat lah. Saya tuh dekat, senang dekat sama engkau Nabi, dan saya senang untuk menjadikan apa yang menjadi kesenangan untukmu. Maka kemudian faqama, Nabi berdiri, fatatahhara, beliau bersuci, ambil air wudu. Thumma qama, kemudian Nabi berdiri, yusalli, melakukan salat. Falam yazal yabki hatta balla hijrahu, Nabi salat terus di dalam salatnya menangis gak berhenti-berhenti sampai akhir pangkuannya itu terbasahi oleh air matanya. Wa kana jalisan, kemudian Nabi duduk, falam yazal yabki, dan masih tetap dalam keadaan menangis, hatta balla lihyatahu, sampai basah jenggotnya oleh air mata. Qalat, kemudian berkata Sayyidah Aisyah, thumma baka, kemudian masih tetap menangis baginda Nabi, falam yazal yabki hatta ballal arda, masih tetap Nabi menangis sampai akhirnya tanah menjadi basah. Faja'a Bilalun, kemudian datang Sayyidina Bilal, yu'dzinuhu bis shalah, mengumandangkan adzan untuk salat. Kan rumah Nabi itu pepetan sama Masjid Nabawi. Makanya kalau ibu ke Masjid Nabawi, ziarahnya itu kan masih di dalam lingkup masjid. Karena dulu rumahnya Nabi itu ya memang mepet dengan masjid. Jadi dulu Nabi kalau sholat jamaah sudah mau dilaksanakan, Nabi tinggal buka jendela rumah, dilihat sahabat udah kumpul belum. Nanti kalau sudah kumpul, Nabi keluar rumah, kemudian Sayyidina Bilal iqamah. Maka Nabi itu lebih sering sholat qobliyah di rumah. Masuk akal, ya, masuk akal. Karena rumahnya mepet masjid. Lah ibu sholat qobliyahnya di rumah, ngurus rumahnya di seberang jalan sana. Begitu sampai masjid, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu harus paham memaknai hadis ya. Karena ada orang debat, Bu, enggak usah, afdolnya sholat qobliyah itu di masjid, karena Nabi selalu sholat qobliyah di masjid. Saya tanya balik, rumah Nabi di mana? Rumah Nabi dekat masjid. Lah iya, dekat masjid. Lah sekarang kalau rumahnya jauh dari masjid, kok suruh sholat qobliyah di masjid? Selesai qobliyah dia baru berangkat ke masjid, insya Allah yuk ketinggalan jamaahnya. Ya, maka yang jauh rumahnya berangkat lebih awal, sholat qobliyahnya tetap di masjid.
Tapi kalau yang rumahnya dekat nih masjidnya Al-Husna, rumahnya sebelah situ, gak apa-apa sholat qobliyahnya di situ di rumah. Kenapa? Dia masih bisa ngejar sholat jamaahnya. Paham ya Bu? Jadi hadis itu juga harus dipahami dengan baik dan benar. Sunnah Nabi makan 3 jari. Apa dulu yang dimakan? Nabi makan pakai 3 sunnahnya yang dimakan apa dulu? Orang Balikpapan makan coto Makassar, makan soto Banjar, makan soto Lamongan, kok pakai 3 jar. Orang Banjar namanya bungul, namanya bungul alias yogodo. Hadisnya benar, pemahamannya yang sah. Nabi makan 3 jari kurma. Maka kalau 3 jari makan pakai, kalau makan kurma pakai 3, masuk akal nggak Bu? Lah ibu makan soto Makassar, makan soto Banjar 3 jari, insya Allah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, sampai Bang Toyib nggak pulang, sampai nggak pulang lagi. Itu yo ndak selesai makannya ya, maka yo tetap pakai Bukan berarti kalau makannya pakai sendok nggak ngikutin sunnah Nabi. Justru itu sunnahnya Nabi. Kalau pakai 3 jari malu-maluin. Kalau makannya nasi keringan bisa pakai tangan. Tapi kalau sudah yang berkuah, ya tetaplah pakai alat yang memang bisa dipakai. Nanti jangan kelihatan bodohnya hanya gara-gara hadis yang dia tidak memahami teks dan juga konteksnya. Maka kemudian Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan. Zaman Nabi yang adzan itu ada berapa orang Bu? Ya, ini yang ikut live berapa orang di zaman Nabi yang adzan? Ini ada yang ikut live ini Bu ya. Di zaman Nabi ada berapa orang yang jadi tukang adzannya Nabi? Pertama Bilal, satu lagi ada 2. Ada Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi yang paling utama itu Sayyidina Bilal. Itu nanti Abdullah bin Ummi Maktum bisa ketahuan posisinya ketika menjelaskan adzan yang berkenaan di waktu subuh. Contoh gini, Ibu pernah dengar ya, ada ustaz ngisi kajian gini. Ada hadis, jika engkau sudah mendengar adzan dan di tanganmu masih ada makanan, maka masih boleh tetap makan walaupun sudah terdengar adzan. Saya tanya balik, zaman Nabi adzan subuh itu berapa kali? Ya? Ayo, berapa kali? Ada yang tahu? 2 kali. Coba sekarang juga sama tuh, Ibu kalau ke Mekah ke Madinah ada berapa adzannya? Misal subuhnya jam 5, jam 4 adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4. Dulu jamaah yang belum ngerti, begitu nyampe di Masjid Nabawi jam 4 pagi, loh Ustaz sudah subuh di sini? Belum. Lah ini adzan apa? Ini adzan pertama. Tidak pakai as-salatu khairum minan naum, enggak pakai. Ntar kalau subuh baru as-salatu khairum. Dulu yang adzan pertama itu Sayyidina Bilal. Antar yang adzan subuhnya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi bersabda demikian, yang dimaksud itu adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua. Maka kalau ibu pas di, kan kalau di kita gak umum ya 2 kali adzan. Ibu pas di Mekah di Madinah kok mau puasa, kedengeran jam 4 adzan, masih boleh makan, masih boleh minum. Kenapa? Karena belum masuk waktu subuh. Tapi kalau sudah adzan yang subuh,
kok ada makanan di tangannya masih dia teruskan, yuk puasanya jangankan yang di tangan, yang di mulut begitu dengar azan ditelan apa keluarin? Nanggung katanya ya. Katanya nanggung usah telan aja. Yuk batal kalau ditelan. Ibu lagi sahur nih, bangunnya kesiangan. Bangunnya pas tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Kalau udah bangunnya pas tarhim gak usah dadak bikin teh manis hangat. Udah langsung ambil piring nasi seala kadarnya. Ini udah bangunnya pas tarhim, nyalain kompor gas, masak air panas, bikin teh. Itu yo insya Allah begitu mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kok ibu lagi makan ya, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, makanan yang di mulut dikeluarkan. Batasan sahur itu kan ini, sahur itu batas terakhirnya aslinya itu yuk adzan subuh. Kenapa kok dikasih yang namanya imsak? Khawatir itu nanti masuk waktu keraguan-raguan, atau boleh jadi nanti orang lupa. Kalau nggak ada peringatannya, imsak. Kalau udah selesai ya sudah, jangan lanjut lagi ngemil kacang, nastar yang baru setengah toples. Persiapan lebaran itu tadi ya. Kalau udah selesai sahur denger imsak, stop, berhenti. Orang yang bangunnya kesiangan pas denger tarhim, kan biasanya habis pengumuman imsak tarhim tuh, masih boleh makan boleh, tapi yo ala kadarnya. Syukur-syukur gelah minum saja daripada ibu makan belum selesai tahu-tahu adzan nggak sempet minum. Insya Allah seharian puasa itu gelegean terus. Kenapa? Makan belum sempat minum. Nah itu Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan. Falamma ra'ahu yabki, ketika Sayyidina Bilal melihat baginda Nabi menangis, qala, berkata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, duhai baginda Rasul, lima tabki, kenapa engkau menangis duhai Nabi? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi, kenapa menangis? Padahal dosamu sudah diampunkan, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Nabi bu, dosanya udah diampuni, yang lalu, yang akan, tapi masih karena takut kepada Allah. Kita dosanya banyak, tapi nggak ada rasa la ilaha. Apa jawab baginda Nabi? Ya Bilal, kenapa aku menangis? Kenapa bercucuran air mata? Walaupun dosaku sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Jawaban Nabi, afala akuna abdan syakura. Emang gak boleh kalau aku jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nih, titik bedanya lagi bu. Nabi ibadah karena bersyukur kepada, kita ibadah masih lebih sering sekedar menggugurkan kewajiban. Nabi ibadah udah bersyukur sama Allah. Kita ibadah kadang-kadang masih sekedar menggugurkan kewajiban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan pelajaran pada siang hari ini terkait dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi dorongan dan penambah untuk bisa lebih takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang takut di dunia kepada Allah, maka dia akan aman di akhiratnya.
Tapi siapa yang tidak takut kepada Allah di dunianya, maka dia akan merasa takut ketika berada di akhiratnya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bijahi man unzila 'alaihi al-Fatihah. Ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na al-bala ya arhamar rahimin irhamna. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti maghrib kita sambung kembali kajian maghribnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada